Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wiro Bledek di channel Kang Pak Wiro Bledek yang super duper keren ini, guys. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit kepada sahabat-sahabat YouTuber pemula di seluruh Indonesia bahwa bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber, bagaimana agar kita bisa dapat penghasilan, bagaimana kita bisa menjadi terkenal di YouTube seperti itu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Yang pertama menurut saya adalah ketika Anda ingin menjadi seorang YouTuber, itu memang luar biasa, mungkin mengatakan sulit dan lain sebagainya. Memang betul sulit karena mencapai titik 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini luar biasa sulit jika tidak tahu cara dan strateginya. Dan memang gini, ketika untuk menuju ke sana, yang paling penting gini, setelah Anda mempersiapkan YouTube Anda, kemudian buatlah konten-konten yang seprovokatif mungkin, kemudian yang sekiranya orang akan menonton konten-konten panjenengan. Dan ketika nanti Anda biasanya dapat teguran membuat konten YouTube dan segala macam, itu biasanya tegurannya di WH ciptanya biasanya di suara. Banyak teman-teman konten kreator pemula itu tidak memahami bagaimana menggunakan video dengan diiringi dengan lagu. Akan lebih bagus lagi kalau konten-konten Anda itu tidak usah menggunakan soundtrack. Cuma memang ketika tidak menggunakan soundtrack itu agak mungkin garing gitu ya. Nah, yang paling penting ketika Anda menggunakan soundtrack, itu usahakan soundtracknya ambil saja dari YouTube Studio. Jadi pengalaman saya ketika saya dulu membuat YouTube pertama kali sampai saya monetisasi, itu setiap saya menggunakan soundtrack lagu yang saya ambil dari lagu-lagu apa saja, saya selalu kena hak cipta. Dan itu ternyata memang menjadi pengaruh utama untuk seorang YouTuber pemula. Sehingga apa? Saya sarankan untuk YouTuber pemula, silahkan gunakan soundtrack yang diambil dari YouTube Studio. Caranya gimana? Gampang sekali. Jadi kan tinggal buka YouTube Studio, kemudian di situ sudah ada panduannya untuk di mana saja. Nanti silahkan diklik pemilihan lagu-lagu akan banyak. Kalau tidak mungkin silahkan nanti caranya membuka soundtrack atau lagu-lagu di YouTube Studio seperti apa, silakan boleh lihat di channel-channel yang tentang penjelasan cara membuka satu persatu seperti itu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, gunakan judul yang seprovokatif mungkin. Karena apa? Jika judulmu di thumbnail ataupun di judul YouTube itu tidak provokatif, maka orang cenderung tidak akan membuka channel YouTube-mu. Kemudian kamu silakan, misalkan ada yang mengatakan, Mas, saya harus membuat satu jalur ke konten saya harus di burung atau harus di kuda lumping atau harus di apa. Saya mengatakan bahwa saya kurang meyakini. Ingat, saya tidak mengatakan tidak, tapi saya tidak meyakini. Karena ketika saya mendapatkan monetisasi, konten saya itu adalah konten campur-campur, bakti sosial, kemudian konten tentang diri saya pribadi, konten saya mancing, konten saya burung. Nah, cuma memang ketika terjadi ledakan penonton yang mengakibatkan channel saya bisa dimonetisasi, saya ketemu selah di konten burung. Nah, ini yang paling penting harus teman-teman ketahui. Sehingga nanti silahkan teman-teman mencari konten yang sekiranya konten tersebut bisa menjadi sebuah ledakan. Nah, ini di sini kadang-kadang kita harus membuat berbagai macam judul yang harus kita angkat sehingga nanti akan ledakan ini, karena yang ngatur nanti adalah pihak dari YouTube. Kita tidak bisa memaksa orang untuk melihat kita. Jadi tahu-tahu nanti ada satu konten kita yang ditonton orang banyak yang mendapatkan viewer yang cukup banyak. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau ingin menjadi YouTuber. Nah,
Ini tips dan trik untuk teman-teman pemula tentang bagaimana cara membuat konten YouTube agar segera dimonetisasi. Jadi jangan pernah berpikir untuk segera termonetisasi, jangan pernah berpikir untuk segera mendapatkan 4.000 jam tayang. Yang paling penting jalani dulu, bikin konten-konten apapun juga. Dan untuk mencapai titik sana itu jadi gini. Seandainya teman-teman tidak mau membuat konten, teman-teman bisa hanya sekedar mengedit konten-konten yang sudah ada. Cuma memang ngedit ini juga tidak mudah caranya. Kalau nanti teman-teman mengeditnya juga tidak pas, maka pasti akan terkena suspend juga dari pihak YouTube. Seperti itu ya. Oke, itu gambaran ketika menjadi YouTuber pemula. Seperti ini dulu, nanti ikuti saya di session berikutnya. Saya akan terangkan bagaimana ketika saya sudah mulai dari monetisasi sampai menerima pembayaran, menerima surat dari YouTube. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja menyapa, Jogja istimewa.